Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Satria Sing Pandawa. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan atau membagikan mengenai kelebihan dan kekurangan dari box middle yang menggunakan horn ya teman-teman. Nah, jadi kenapa saya buatkan video kali ini? Karena kemarin di kolom komentar ada yang request untuk membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari box middle horn ya. Nah, jadi bagi kalian yang mungkin belum tahu mengenai hal ini, silahkan bisa disimak saja untuk video kali ini ya, sampai selesai biar kalian nggak salah paham ya teman-teman. Nah, sebagai disclaimer, di sini saya hanya sharing apa yang saya tahu ya, jadi bukan bermaksud untuk menggurui apalagi merasa paling pintar. Jadi bagi kalian yang kurang suka dengan video kali ini, silahkan bisa di-skip saja ya teman-teman. Nah, kembali ke judul ya, mengenai kelebihan dan kekurangan dari box middle horn. Nah, di depan kita sekarang sudah ada box middle jenis horn ya teman-teman, seperti ini. Jadi kalau kalian yang belum tahu untuk box middle horn itu seperti apa ya, seperti ini ya teman-teman. Untuk boxnya dilengkapi dengan horn seperti ini, berbentuk horn ya. Jadi untuk letak speakernya itu agak ke belakang, untuk ruang di depan itu berfungsi sebagai horn. Jadi itulah yang dimaksud dengan box middle horn ya. Biasanya untuk box middle jenis ini itu vakum ya teman-teman, jadi nggak ada lubang anginnya. Untuk speakernya itu di vakum. Nah, jadi apa sih sebenarnya kelebihan dan kekurangan dari box middle jenis ini? Untuk yang pertama saya akan coba menyebutkan untuk kelebihannya terlebih dahulu ya teman-teman. Tentunya sesuai dengan pengalaman saya ya. Untuk kelebihan dari box middle horn seperti ini, itu untuk suaranya jelas terlempar lebih jauh ya teman-teman. Jadi untuk suara middle-nya itu bisa kedengaran lebih jauh kalau kita bandingkan dengan box middle yang biasa, yang tanpa menggunakan horn ya. Untuk hal ini juga sudah banyak yang membuktikan ya teman-teman. Itulah kenapa alasannya sekarang untuk sound yang dibuat untuk balap atau untuk adu SPL itu biasanya middle-nya menggunakan horn seperti ini, seperti contohnya box Taso, box Paratop, T24 dan lain-lain ya teman-teman. Itu dibuat untuk balap karena suara yang dihasilkan itu bisa terlempar lebih jauh. Untuk kelebihan yang selanjutnya, suara middle-nya lebih nonjol atau sangat nonjol ya teman-teman, untuk box middle yang jenis horn seperti ini. Untuk model horn seperti ini sebenarnya mengambil desain dari speaker horn yang biasa digunakan di musola atau di masjid ya teman-teman, yang biasa kita sebut atau kita kenal speaker toa ya. Jadi untuk desainnya itu sebenarnya mengadopsi dari speaker horn tersebut ya teman-teman. Nah, terbukti untuk suara middle-nya itu nonjol ya. Sudah banyak juga yang membuktikan tentunya. Box middle seperti ini itu untuk middle-nya, suara mid-nya itu sangat nonjol. Terus untuk kelebihan yang selanjutnya, untuk box seperti ini itu lebih efisien ya teman-teman. Kenapa saya bilang lebih efisien? Karena di sini misalkan sebagai contoh saja ya. Di sini untuk box middle ini berisi speaker 4 in. Walaupun ukurannya 4 in, tapi untuk middle-nya sudah bisa keras ya teman-teman. Sudah bisa menyaingi speaker yang lebih besar tentunya. Itulah yang dimaksud lebih efisien ya, karena walaupun kita menggunakan speaker kecil, terus kemudian wattnya juga nggak terlalu besar, tapi kalau kita menggunakan box model seperti ini, maka untuk suara yang dihasilkan sudah bisa keras dan bisa lantang ya teman-teman. Jadi bagi kalian yang mungkin pengen punya middle-an yang lantang, terus spek speaker yang kalian punya itu biasa aja, ukurannya kecil, kalian bisa gunakan box middle yang menggunakan horn seperti ini. Sudah dijamin bisa mantep ya teman-teman. Nah, itulah beberapa kelebihannya ya teman-teman. Terus untuk kekurangannya dari box middle yang menggunakan horn seperti ini, yaitu untuk suaranya kurang natural ya teman-teman. Suaranya kurang natural kalau kita bandingkan dengan box middle biasa yang model line array. Suaranya itu lebih natural box jenis itu ya teman-teman, seperti box Vera. Itu suaranya lebih natural ya, lebih flat. Kalau untuk box middle horn seperti ini, suaranya itu lebih nonjol ke middle-nya.
sudah seperti yang saya bilang tadi ya, untuk middle-nya lebih nonjol. Instrumen lain ya mungkin lebih kalah ya untuk box middle jenis orange seperti ini. Jadi suaranya itu kurang natural, kurang flat. Jadi bagi kalian yang mungkin menginginkan middlean yang natural dan suaranya flat, kalian jangan gunakan box middle horn seperti ini ya. Karena memang untuk box middle horn seperti ini itu diprioritaskan buat mereka yang suka suara yang kencang dan bisa terlempar jauh ya teman-teman untuk suaranya. Jadi kalau kalian yang mungkin penikmat musik, lebih cocok menggunakan box middle biasa atau box yang model line array. Jadi itu ya teman-teman untuk kelebihan dan kekurangan dari box middle jenis horn. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan yang kalian tanyakan di kolom komentar ya. Silakan bagi kalian yang mau menambahkan, bisa ditambahkan aja di kolom komentar, dan mungkin ada yang mau menambahkan, silakan bisa ditambahkan aja di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam audio.